Semoga cepat sembuh, Pak. Ayo kita mulai. Saya udah salah nih 10 menit, 13 menit ya. Pak Syam, Pak Syahrul, Pak Idam, Dian, Ibu Jalia, Ibu Dewi, Ibu Pak Sehat, Faisal. Bu. Malam, Bu. Sehat, Bu. Di senior kita. Oke, yuk kita mulai. Pak Syahrul, silakan, Pak. Pak Syahrul. Oh, Pak Syahrul baru Ratu Lalo ya. Kalau iya, Bu. Urutan chapternya seperti itu sih, Bu. Iya, tapi Bapak Pak Syahrul tentang apa ya? Karena Ratu Lala punya bagusnya karena bisa dibuat research. Itu Bu Lala duluan. Tunggu, satu lagi Pak Syahrul tentang apa ya, Pak? Kesalahan dan error of language, error in linguistic. Oh, bagus juga. Itu bisa penelitiannya dua-dua, yang satu error analysis, yang satu tentang language acquisition. Ada social understanding-nya. Ayo Pak, Pak Syahrul ini ya, to the point ya, maksudnya nanti kalau agak kelamaan kita ikut-ikutan biar semua dapat. Baik, Bu. Ya, yuk. Thank you, Bu Safitri. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, that's very good, man. Ayo Pak, go on. Wait. Sudah ada layarnya belum? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Kita langsung saja. Ladies and gentlemen, tonight I would like to tell about the phenomenon of error in language. Okay. The first is the nature of error in language behavior. In our understanding of language requires also an insight into the nature of error that occurs at various levels in language, and a variety at various levels in language, and a variety of answers are given to the problem of errors, and certainly errors constitute a difficult area to investigate. To begin with, the language should be seen at two levels. The first as an objectively structured phenomenon, which is to acquire and used by the speaker. Artinya apa ini, Pak? Artinya bahwa di situ dalam bahasa kesalahan dalam tingkatan bahasa, kemudian yang merupakan alias sulit. Intinya bahwa bahwa kesalahan dalam bahasa itu memang agak sulit untuk diteliti, Bu. Karena memang struktur secara objektif dan pemerahan yang dilakukan oleh pembicara. Kemudian, what does distinction mean? Level 1 as such a complex notion, render language as is an independent factors with some substantially of its own. Jadi dalam hal ini ada beberapa yang dimaksud dengan perbedaan seperti gagasan yang kompleks menjadikan dasar sebagai faktor substansinya sendiri yang isinya antara lain ada logis, gramatikal, semantik, dan kemudian objektif dengan konsensus komunitas. Dan ini bukan sesuatu yang dengannya setiap anggota komunitas dilahirkan. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa kesalahan-kesalahan ini adalah memang dipelajari, kemudian diambil pula oleh para ahli bahasa, baik mereka belajar, mengambil, dan juga memperoleh bahasa itu sendiri
dan untuk kebutuhan instruksional. Kemudian formal errors are deviation of language performance at the level of the formal unit of language. Jadi dalam hal formal, untuk penyimpangan bahasa pada tingkat unit formal bahasa dikategorikan dalam ucapan maupun tulisan, baik bunyi, grafik, morfem, kata, frase, kalimat, wacana, tekanan, dan lain-lain. Kemudian, and then functional error occurs in the language behavior of pupil at skills which we have described as functional mode with a specific linguistic content. Kemudian kesalahan fungsi juga terjadi pada keterampilan cetakan fungsional konten linguistik tertentu, dan kemudian kesalahan fungsional dalam pengertian adalah kesalahan yang dijelaskan karena keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis tidak dapat dipikirkan kecuali dalam hal isi bahasa. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap di sini adalah hal tersebut tidak bisa dipikirkan, tapi harus dinyatakan dalam bentuk tulisan dan lain-lain. Maksudnya dalam keterampilan yang 4, termasuk listening, speaking, reading, dan writing. Next, conceptual error occurs in children's language at the level, the third major area where errors can occur in language. Conceptual development as a process of the formation of concept on the basis of the cognitive experience. Kemudian kesalahan konsep juga terjadi dalam bahasa anak-anak pada tingkat area utama ketiga, antara lain proses pembentukan berdasarkan pengalaman kognitif dan perkembangan konsep denotatif atau luas dan juga konotatif tergantung dalam hal elemen konseptual adalah proses yang lambat pada anak-anak. Jadi memang kesalahan-kesalahan itu kalau yang saya baca semua adalah sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak bukanlah suatu kesalahan. Karena apa? Karena itu suatu yang alami. Adapun kesalahan di situ adalah karena adanya penelitian ataupun penetapan bahasa yang sudah ditetapkan oleh para ahli. Jadi kenapa bisa salah? Karena memang ada aturannya. Sedangkan di awal secara alami adalah tidak ada aturan. Apa saja yang diucapkan itu tentu benar dan tidak ada kesalahan. Kemudian as part of transformation itself, error are caused by a number of factors. While the deep structure sentence or sentences are more of an automatic kind, springing automatically from the child's cognitive base in the mind. Kemudian di sini ada transformasi itu sendiri yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Next, errors and use. Yang sebelumnya bagus ini, ngerti nggak? Coba sebelumnya. Ini. Iya, ini saya udah dengar tadi. Saya juga nggak tahu teman-teman ngerti apa enggak. Bukan berarti apa khawatir. Enggak, it's very difficult for you to catch it. What is the context? Yes. Itu yang harus hati-hati. As part of transformation itself, errors are caused by number of factors. Well, the deep structure sentence are more often automatic kinds and automatically from the cognitive base in mind. Ini sebenarnya ngerti nggak kalian deep structure, surface structure,
Surface sentences or surface structure would be greatly determined by the self. First is memory, imagination, creativity, linguistic resources, and level of the child's linguistic attainments. Ini sampai di sini ngerti nggak? Sayang kalau nggak ngerti. Wah, Gitu. Ya, silakan teman-teman nih ya. Sebelumnya juga banyak yang harus diterangkan sebenarnya. Cuman pas sampai di sini gitu loh. Coba satu aja pertanyaan, umpamanya saya nggak ngerti, jadi kita bisa mulai. Tapi kalau semuanya diam, saya juga nggak tahu dari mana nih jelasinnya. Itu sebentar, itu ada kata-kata yang saya sendiri juga masih agak ragu mengartikannya. Yang disebut dengan surface sentence itu apa sih? Surface structure. Permukaan. Sama Pak. Structure means sentence. Jadi istilahnya ada surface structure or surface sentence. Structure bisa sentence-nya sendiri gitu. Jadi kalau anak, jadi gini, kalau surface and deep structure, umpamanya surface-nya dia menangis, tapi sebenarnya deep-nya dia lapar. Itu untuk anak-anak bayi. Umpamanya anak-anak Kenara, it's time for you to have your lunch. Terus dia bilang, ke breakfast dia bilang, no mom, thank you. I'm still, don't want to eat atau apa. Tapi dia nggak bilang, dia cuma bilang thank you mom, I don't want. Atau dia cuma bilang thank you aja, terus dia ngelak gitu ya, avoid from her mom. Itu sebenarnya surface-nya, tapi deep structure-nya mungkin dia bilang later mom gitu, tapi sebenarnya deep-nya ada. I don't like it, saya nggak suka itu makannya. Umpamanya sop melulu itu ikan apa yang udah dia makan setiap hari dikasih itu lagi, nolak dia. Nah surface-nya dia cuma bilang later atau I want to watch this film atau ngeles dia. Tapi deep structure-nya artinya dia menolak untuk makan. Itu deep-nya Pak. Jadi ada yang dia bilang langsung deep, I don't like the chicken atau I'm boring eating that, umpamanya itu langsung udah deep. Tapi kadang-kadang surface aja, atau dia lari jauh, atau dia ngeles dengan saya mau main-main sepeda dulu di luar atau apalah gitu. Jadi surface structure atau surface sentence itu sebenarnya itu hanya yang dia di mulutnya aja, tapi deep-nya itu makna yang dalam. Makna sebenarnya apa gitu. Itu surface and deep structure. Nah ini masuk ke, dulu saya lupa ahlinya, jadi dia mengatakan bahwa orang boleh aja ngomong surface-nya seperti ini, tapi deep-nya beda. Seperti maaf orang Jawa selalu bilang umpamanya kepijak kakinya dia bilang orang popo, injing, mas, maaf umpamanya dia bilang orang popo, tapi sebenarnya deep-nya itu banyak hal yang ingin dia katakan, hati-hati dong kalau jalan atau apa-apa. Nah itu deep-nya. Kalau itu gini sih, kalau misalnya Jawa itu kayak lip service gitu. Jadi gitu. hanya terucap di mulut. Iya, tapi deep-nya ada Pak, ada. Kita selalu umpamanya. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang kayak saya kan orang dari Medan ya, saya nggak surface structure atau surface sentence. Kalau ada orang buang sampah sembarangan, kita sama suami kita langsung panggil itu anak. Kamu tahu bahwa ini bukan tempat sampah, ngerti? Itu langsung Pak. Itu kalau nggak pakai surface, panggil langsung sampai dia angkat. Kami tetap berdua suami berdiri di dekat tong sampah itu. Angkat gitu ya. Kelihatannya memang kok tegas banget, tapi nggak bisa, orang Sumatera nggak bisa nahan orang popo, tapi kemungkinan kalau suami saya masih bisa setengah, kalau saya sama sekali nggak bisa. Kalau saya agak sakit, kalau enggak, kalau ya iya gitu aja. Nah itu saya jarang pakai surface, mungkin kalau sama orang yang saya hormati, ya Bu, gitu ya, mungkin. Tapi bisa jadi lebih jelas lagi gitu. Jadi saya selalu menggunakan deep aja, deep meaning aja, udahlah nggak usah pakai iya tapi di luarnya enggak, ya, di luarnya iya tapi ininya enggak gitu loh. Itu ya Bapak dan Ibu, ya bagus banget ini pelajarannya. Udah bisa Pak Hardi, maaf. Nah ini jelas banget. Jelas ya Pak. Ya. Saya kalau sama Pak Hardi nggak bisa main-main, harus
Harus sewu nih. Saya masih bingung ini apa istilah service sentence system. Iya Pak, iya ini saya pelajari ketika saya umur 18 tahun ini ya. Jadi dari buku yang saya beli itu beasiswa terus saya beli di Singapura. Nah dari situ saya belajar deep and surface saja. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada. Bukunya saya ngajarin. Oke, jadi di sini surface sentence would be greatly determined by the child's ada memorinya, tapi imagination, creativity selalu kita juga kok. Kita menggunakan memory, imagination, kita juga menggunakan itu ya. Tapi kalau anak-anak itu bisa bersalahan aja karena memori dia juga belum banyak, imagination belum banyak. Tapi kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya manusia seperti itu, tergantung kepada pengalaman hidupnya. Itu bagaimana kita bisa membagi. Kalau sama Pak Hardi ngomongnya begini, kalau sama Lalala, ayo dong bantuin gue, bisa. Jadi kita juga harus tahu kepada siapa kita bicara. Nah itu dia mainnya service and distraction. Tetapi sebagai seorang yang mengerti bahasa, orang selalu dengan service Pak. Nah kita yang membuat mengertinya itu kita sendiri. Distraction-nya itu adanya pada listeners-nya. Ya. Oke. Udah ya, Bapak udah ngerti, teman-teman ngerti Pak Syam, ngerti Pak Syam, ngerti Bu. Ngerti Bu. Lanjut Bu. Enak banget belajar kayak gini. Tapi di atas juga banyak ya. Di atas tadi harusnya banyak, tapi saya membiarkan dulu Bapak enggak begitu. Walaupun itu ngerti nggak sih? Gitu dalam hati saya itu ngerti. Tapi di atas tadi intinya udah dapat sih Bu. Udah ya. Ada yang jelas banget nih Pak Syahrul. Ada yang masih remang-remang dia sendiri juga nggak bisa jelasin. Gitu. Ada yang bisa. Jadi ada poin penting yang sudah disebutkan di atas. Ya, oke, kita teruskan karena lalatunya juga bagus nanti. Baik, kita lanjutkan lagi error and-nya. Error and use. If the grammar of the language is assigned a role within competence and usage as assigned a role part within competence and partly within performance, we may ascertain that use is assigned a role within performance. Bapak, sebentar. Ya. Pak Sarul, nanti kalau ngajar di sama anak-anak Pak Sarul maaf. Agak-agak berirama. If the grammar of the language is assigned a role with a competence and usage is assigned a role part with a competence and partly with a performance. Nah, titik. Ini mesti titik. We may ascertain that use is assigned a role with a performance. Kalau udah habis, turun ya. Right sini. It's an issue that has revealed itself in course of all that we have so far seen about language behavior. Pak Sarul kan terus saya bisa Papa Mas ada yang titiknya mana kata anak-anak nanti. Thank you, ma'am. Oke. Jadi untuk kesalahan dan penggunaan di sini bahwa dalam masalah yang terungkap sendirinya dalam semua sejauh tentang. Jadi intinya tentang perilaku bahasa yang bisa dilihat tentang kesalahan dari grammar itu sendiri. Jadi ya seperti yang disampaikan tadi bahwa kesalahan-kesalahan itu bisa dilihat dari penggunaan grammar dan tata bahasa yang digunakan dalam keseharian. Mungkin itu Bu ya. Kemudian error analysis yang pertama, error in fact is a reality in the classroom with which the teacher is actively concerned. There is no use level in the fact that children make mistakes. Error in language are caused by numerous factors and errors occur at different level of language behavior as explained above.
Nah, dalam hal ini yang menjadi perhatian guru secara aktif adalah tingkat penggunaan dalam kenyataan bahwa anak-anak membuat kesalahan. Dan kesalahan tersebut, bahasa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di berbagai tingkat perilaku bahasa seperti hal di atas. Misalnya, pada awal pembelajaran, si anak prihatin dalam bahasa ibu atau bahasa pertama. Kemudian mungkin juga memberikan kesalahan hanya setelah orang berbicara individu telah mencapai tingkat penguasaan. Jadi intinya dalam hal ini adalah untuk error analisis yang pertama, bahwa kesalahan pada anak-anak itu bisa dilihat dari bahasa pertama atau bahasa ibu, dan kemudian juga bahasa kedua atau second language, atau misalnya kan bahasa Inggris. Dan ini biasanya menjadi masalah bagi siswa dan guru sebagai pembelajaran bahasa kedua dalam mempelajari bahasa itu tersendiri. Jadi seperti yang disampaikan bahwa memang si anak sendiri masih sulit untuk belajar bahasa ibunya sendiri, bahasa pertama, apalagi untuk mempelajari bahasa kedua. Kemudian error analisis yang kedua adalah the presentation attempts to present a scheme of error analysis for the teacher use in the classroom, which would include all the steps required for an action research of this kind. Error analysis could form part of broader action research, or it could be made an attempt itself to undertake more effective teaching once the relative position of every pupil in the class is known. Kemudian, kesalahan yang digunakan untuk guru di kelas yang mencakup semua langkah yang diperlukan untuk melakukan tindakan semacam ini. Bahkan untuk analisis guru sendiri dari bahasa lisan atau tulisan atau keduanya. Dan materi yang dapat dikumpulkan dengan dua cara, antara lain menggunakan latihan ataupun tugas yang ditulis oleh siswa dengan mendapatkan tugas di rumah. Nah, untuk error analisis ini adalah si pengajar atau guru memberikan tugas kepada siswa, baik tugas rumah ataupun tugas di sekolah yang harus dikerjakan, kemudian dikumpulkan, dan dengannya si guru tersebut bisa mengetahui sejauh mana kesalahan penggunaan bahasa atau penulisan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Terus Pak, Kesalahan atau maksudnya adalah lingkup kesalahan yang dilakukan antara lain diperlukan untuk melihat jumlah area bahasa di mana ia mengharapkan muridnya yang mungkin lemah. Nah, di sini jadi si guru harus mengetahui bagaimana level atau tingkat siswa, sejauh mana dia melakukan kesalahan, apa saja yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, untuk kemudian dilakukan analisis dan kemudian menjadi inventarisasi wilayah mana saja yang termasuk atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi dalam hal ini guru mengumpulkan, menganalisa sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi biasanya guru itu kan memberikan tugas
hanya mengkoreksi dan menyerahkan kembali. Nah, dalam hal ini guru tersebut harus membuat analisis kira-kira di mana kesalahannya, dan mungkin itu yang harus dibuat tindak lanjut untuk perbaikan kepada siswa yang memang masih memiliki error atau kesalahan dalam berbahasa. Nah, di sini adalah hal-hal yang biasanya memiliki kesalahan, antara lain adalah terlalu besar. Nah, mungkin di sini terlalu besar penulisan atau terlalu kecil penulisannya, kemudian terlalu tipis ya penulisannya, kemudian kemudian tulisannya kikuk ya, huruf terlalu berantakan kali ya, slating itu. Kemudian kerapiannya buruk dan tanpa huruf kapital. Jadi untuk ini adalah untuk dari segi penulisan atau writing. Dari segi writing juga dicari kesalahan-kesalahan dalam penulisan yang kemungkinan kalau menurut saya akan berpengaruh terhadap si pembaca. Misalkan tidak terbaca dan sebagainya, dan itu harus diperbaiki karena tidak sedikit juga siswa pada saat ini atau zaman ini tulisannya yang memang tidak terbaca atau sulit untuk dibaca oleh gurunya, sehingga mempersulit juga untuk penilaian. Dan di dalam segi pengucapan, di sini ada pengucapan yang hilang, pengucapan kata yang hilang, kemudian yang salah tempat, kemudian yang salah huruf juga, dan juga kata-kata yang tidak masuk akal, atau mungkin asal bicara mungkin ya, dalam hal ini siswanya tidak dipikirkan atau ya asal bicara, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingat, dia ucapkan. Kemudian juga ada tanda baca, bisa juga tanda bacanya hilang atau salah penempatan, dan juga salah tanda baca. Misalkan harusnya tanda tanya, dia buat tanda yang lain, ataupun pembacaan yang salah. Misalkan where are you going, atau dari mana kamu, misalkan bisa saja diucapkan dengan kata-kata ungkapan, pernyataan, bukan pertanyaan. Selanjutnya adalah lexical error atau kesalahan leksikal. Apa itu lexical error? Siapa advokat konstitusi? Itu siapa sih? Jadi saya pengen tahu sih, ingat hukum saya jadi. Saya Bu, itu Bu. Lala, siapa tuh lah? Salah Itu akun saya, Bu. Pertama adalah kata yang salah digunakan, dan kemudian sebagian kata benar. Jadi ada kata-kata yang salah dan juga ada kata-kata yang benar. Oke, jadi lexical errors itu bisa dilihat seperti itu ya. Lihat ini di apa ya namanya, error analysis, ada bukunya. Jadi semua komponen yang Pak Syahrul jelaskan dari buku tersebut ada detail-detailnya ya. Error analysis by Carl James. Bapak boleh cari ya. Error analysis by Carl James. Bagus sekali bukunya. Sampai robek-robek udah bukunya tuh, nggak ada, udah jelek bukunya. Jadi itu benar-benar benar itu. Jadi ini you can apply this theory ya to adult person who are studying English or target language or second language. Boleh ya, jadi boleh digunakan untuk anak kecil. Pokoknya dari semuanya pembelajar bahasa asing bisa kita bisa menggunakan buku Carl James yang nama bukunya adalah Error Analysis. Oke.
Bisa digunakan untuk semua tingkat, Bu ya? Boleh, Pak. Carilah bukunya di situ. Terima kasih udah selesai Bapak. Ini juga ada semua. Dan we will invite nanti pertanyaannya jadi satu aja ya? Atau mau nanya-nanya dulu? Atau pertanyaannya? Satu aja, Bu. Apa? Jadi satu aja. Ya, Satu jadi aja. biar lebih banyak ya. Oke. Satu Lala, silakan. Baik, terima kasih Pak Syahrul, luar biasa atas penjelasannya. Thank you so much to Mr. Nisa Fitri giving me an opportunity to explain about. Wait, I will share my screen. Sound ya? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, Bu Apakah suara Lala. saya terdengar? Of course. Terlihat. Okay, ladies and gentlemen, I would like to explain about the last chapter in this book from Joseph C. Mukhalel. It is about creative aspect of language learning. We have 5 aspects in creative aspect in language learning. First is creative behavior. Second is linguistic creativity. And the third is creative nonverbal behavior. So the fourth is aspect of creative classroom learning. And the fifth is creative behavior of the teacher. So the first part is creative behavior. In connection with language acquisition and language process several times, we made mention of the aspect of creativity which is considered to be in present day thinking an intimate element of language behavior as such. So creative behavior will involve naturally what we shall call creative thinking. Creative thinking consists of so many constituent elements that right from what a carpenter does in preparation of a new wooden model to what happens in present day space technology come under creative thinking. There are said to be several stages involved in creative thinking as problem solving. Creative thinking from that viewpoint is not a continuous process of creative productions, but an aha experience or a flashing discovery of the solution to the problem to undergo the following stage. First is reflective stage, the second is the assimilation stage, the third is the discovery stage, and the fourth is the production stage. Jadi teman-teman, di aspek kreatif pembelajaran bahasa ini ada 5 poin. Yang pertama adalah perilaku kreatif. Nah, biasanya perilaku kreatif ini berkaitan dengan pemerolehan bahasa dan proses bahasa. Dari aspek kreativitas dalam masa kini dianggap biasanya sebagai elemen yang paling inti dari perilaku dalam sebuah bahasa. Perilaku kreatif ini biasanya melibatkan hal-hal yang secara alami, nah yang kita sebut dengan berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif itu sendiri dari beberapa elemen. Di antaranya misal, contohnya ada seorang tukang kayu dalam mempersiapkan model kayu, misal membuat kursi yang baru atau dipan yang baru dan lain sebagainya. Nah, hingga apa yang terjadi dalam teknologi yang terjadi dalam masa kini, hal yang selanjutnya dia berpikir kreatif gitu, di bawah pemikiran yang sangat kreatif gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya dikatakan ada beberapa tahapan yang terlibat dalam berpikir kreatif. Di antaranya ada 4 tahapan. Yang pertama itu reflective stage, tahap reflektif. Yang kedua, tahap asimilasi. Yang ketiga, tahap penemuan. Dan yang keempat, tahap produksi. Apa itu tahap refleksi? Nah,
Tahap refleksi ini biasanya mengikuti kebutuhan atau keinginan untuk menghasilkan sesuatu. Nih, biasanya seorang ingin menghasilkan sesuatu tuh dalam bentuk teori, buku, administrasi, struktur organisasi, atau lebih umum berbicara solusi untuk masalah apa yang ingin diberikan. Setelah proses tahap reflektif, kemudian tahap asimilasi. Tahap asimilasi ketika harus aktivitas intelektual jangka panjang atau jangka pendek menjadi lebih tenang, menurut buku ini. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap penemuan. Tadi itu setelah berpikir, kemudian dia mencari teorinya, kemudian aktivitas intelektual, asimilasi, kemudian tahap penemuan. Nah, tahap penemuan ini adalah fase terpenting dari perilaku dalam kreativitas bahasa. Yang terakhir adalah tahap produktif. Contohnya ketika perilaku kreatif memanifestasikan dirinya dalam beberapa perilaku ekstrinsik. Contohnya nanti akan saya terangkan ya, karena masih banyak presentasinya. So, I was explain you about the reflections. So assimilation stage and discovery, also productive stage. So creative behavior, again, I'm not a simple phenomenon or a characteristic of the human personality. Constituent element which constitute the creative behavior. First, intelligence is the major factor which determines the level of creative ability that a person possesses. And the second is imagination. It's another important factor which determines creative behavior. And the third is memory is another factor which goes into the making of creative behavior as conceptual and imaginative analysis and synthesis, organizations, and reorganization. And the fourth is personal dynamism is in any way less important than the factors mentioned for creative behaviors. Jadi teman-teman, tingkah laku kreatif sekali lagi bukan sebuah fenomena atau ciri sederhana dari kepribadian manusia, tapi merupakan unsur konsisten yang membentuk perilaku kreatif. Di antaranya ada 4, yaitu kecerdasan, yang kedua imajinasi, yang ketiga memori, yang keempat dinamisme. Kecerdasan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kemampuan kreatif yang dimiliki seseorang untuk menentukan perilaku kreatif kita. Yang ketiga adalah memori. Memori adalah faktor lain yang masuk dalam perbuatan perilaku kreatif sebagai analisis konseptual dan imajinatif, dan organisasi, sintesis, dan reorganisasi. Yang keempat ada dinamisme. Dinamisme pribadi sama sekali tidak kalah pentingnya dari faktor-faktor yang disebutkan untuk perilaku kreatif. Itu mungkin dari aspek creative behavior atau perilaku kreatif. Yang kedua, kita masih bahas ada 4 bahasan. Yang kedua adalah linguistic creativity. Linguistic creativity is one aspect of the fundamental natural creativity which man is endowed. So creative thinking, we said, is a mental process which involves organization and reorganizations of concept and accompanying image in such a way that something new is conceived. It is conceptual and imaginative organizations leading to something new. But it is creative behavior. It is most explicit form, the human being, all the same, it's fundamentally and by nature behavior. Man possesses some fundamental and essential creativity, granted that he retains all the faculties which a normal man is endowed with. Every human being, one way or other share is the basic human creativity as a part of his very nature. So the rules which constitute part of the child linguistic competence functions like a generative mold consisting of the number of slots given above. So the generative structure mechanisms of the child on the basis of the underlying sets
of rules will be able to generate sentences such as the following. Make use of the set of lexical items which the child has acquired. For example, he is drinking milk, she is eating food, you are playing cricket, you are telling lies. The boy is wearing trousers, the girl is wearing a frock, the dog are eating meat. Dalam kreativitas linguistik adalah satu aspek kreativitas alamiah yang fundamental yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta kepada manusia. Berpikir kreatif adalah proses mental yang melibatkan organisasi dan reorganisasi konsep, dan juga ada sebuah gambaran yang menyertainya. Nah, misal, dalam suatu yang baru dipahami, organisasi konseptual dan juga imajinatif yang mengarah ke sesuatu hal yang baru. Nah, ini adalah bentuk perilaku kreatif yang bentuknya paling eksplisit. Manusia pada dasarnya itu sangat kreatif, terlepas dari tingkat perilaku kreatif yang paling mencolok dan lebih tinggi. Jadi macam-macam manusia itu tingkat kreativitasnya, apalagi dalam berbahasa ya. Makanya ada banyak bahasa di Indonesia ini gitu, dan ragamnya dan cabangnya. Manusia memiliki beberapa kreativitas mendasar dan esensial karena ia mempertahankan semua kemampuan yang dikaruniai oleh Tuhan sebagai manusia yang normal ya. Setiap manusia dengan satu cara lain berbagai dalam kreativitas dasar manusia sebagai bagian daripada kodratnya. Nah, struktur generatif berdasarkan struktur generatif mekanisme, contohnya yang diperoleh anak dengan memanfaatkan himpunan item leksikal. Contohnya dia tadi itu ya, bisa berbicara tentang sudah bisa strukturisasi, mencontohkan kalimat, dia sedang minum susu, dia sedang makan makanan, sedang bermain kriket, terus dia mengatakan kami berbohong, anak laki-laki itu memakai celana panjang, gadis itu memakai rok, and the dogs are eating meat. So the third is creative non-verbal behavior. Yes, this is very interesting. Creative non-verbal behavior, language behavior, as a creative and unitary phenomenon which forms part of the trio. First, cognitive experience, and second, sociological experience, and the third, linguistic experience. Language behavior and non-language behavior, non-verbal behavior, have no clear core demarcations to make so far as the human behavior is concerned, but mutually influence just as the trio of cognitive, sociological, and linguistic experience develop hand in hand. So what then is the relevance of non-verbal behavior is the context of creative verbal behavior? In what ways does one influence and enhance the others? Observing the young child who is a very initial piece of his language acquisitions, one finds that there is a whole range of non-language behavioral patterns which had something definite to tell us about the child language behavior. Jadi perilaku non-verbal yang kreatif. Perilaku bahasa sebagai fenomena kreatif dan kesatuan yang merupakan bagian daripada yang tiga faktor itu, pengalaman kognitif, pengalaman sosiologis, dan pengalaman linguistik. Perilaku bahasa dan perilaku non-bahasa tidak memiliki perbedaan yang jauh banget gitu ya, menyangkut perilaku manusia. Keduanya tetap saling mempengaruhi, baik perilaku bahasa maupun bahasa verbal or non-verbal. Jadi sebagaimana tadi itu pengalaman kognitif, sosiologis, dan linguistik pengembang. Lalu apa sih sebetulnya relevansi perilaku nonverbal dengan konteks perilaku verbal kreatif? Nah, dengan cara apa yang mempengaruhi dan meningkatkan satu dengan yang lainnya? Misalnya mengamati anak kecil yang berada pada fase paling awal dari pemerolehan bahasa, acquiring the language. Orang menemukan bahwa ada berbagai macam pola perilaku non-bahasa yang memiliki sesuatu yang pasti untuk diberitahukan kepada kita tentang perilaku bahasa anak. I will give you the two examples about creative non-verbal behavior. In this book, Mukhalil said, the child who picks up and brings a tumbler to his father, and the more
and the mere recognitions of the father request to the mother without directly asking the child to do so is a typical instance of creative non-language behavior on the child's part. And the example one is the child of his own dressed up his doll with cloth piece available around. What the child has seen a number of times is his mother or father dressing up and he himself being dressed up. Jadi contoh yang pertama ada si anak yang memungut dan membawakan gelas kepada anak ayahnya. Seorang anak memungut dan membawakan sebuah tumbler atau gelas terhadap anak ayahnya hanya karena permintaan ayah kepada ibunya tanpa secara langsung meminta kepada anak untuk melakukannya. Adalah contoh dari khas perilaku non bahasa yang kreatif yang dimiliki anak. Dalam buku itu diterangkan panjang lebar bahwa bagaimana seorang ayah minta tolong kepada ibunya, kemudian seorang anak itu menangkap karena dia jiwa kreatif yang sangat tinggi. Kemudian dia bilang, ayah nih tumblernya ayah, tapi kan ayah minta tolong sama ibu gitu kan. Tapi dia mempunyai jiwa sangat kreatif sehingga dia menyangka bahwa itu ayahnya itu menyuruh dia untuk mengambil tumbler tersebut. Depan itu ayahnya itu mencoba untuk membangkitkan kreativitas apakah anak ini sadar atau tidak gitu. Apakah anak ini kreatif atau tidak gitu. Dan ternyata anak itu mempunyai kreativitas yang sangat tinggi sehingga nih ayah mungkin nih ayah kunci mobil misal, mah kunci mobil di mana ya gitu misal. Anaknya ini mah kunci mobil gitu. Misal terus mah ada lihat sepatu ayah ini sepatunya. Biasanya anak itu lebih kreatif daripada emak-emaknya gitu. So another example is ada seorang anak nih, dia mendandani seorang boneka karena dia sering lihat emak bapaknya itu berdandan gitu ya. Jadi ketika dia punya boneka atau bayi-bayian gitu ya, dia dandanin tuh Barbie-nya pakai baju-bajuan gitu. Karena menurut dia, oh ibu saya juga suka berdandan gitu. Jadi dia melihatkan bahwa dia juga bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang tuanya. Makanya anak itu adalah contoh copy paste orang tua. Kalau orang tuanya suka marah-marah, anaknya juga suka marah-marah. Kreatifnya di marah-marah. Kalau orang tuanya suka ngaji, suka sholat, rajin sedekah, nah anak juga ikutan itu. Suka ngaji, suka sholat, rajin sedekah, berbuat baik. Jadi semoga kita menjadi orang tua yang kreatif dalam kebaikan. Amin. 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 Ya, jadi so and the third point is creative nonverbal behavior. So in the first examples, the child, yes, okay. The child recognitions of some language stimuli which is not directed to him as something which he himself could respond to. And the second is the child identification of the role of the mother as the listener proper, the target of the speaker. It's mean the father, which is our. And the third is the child ability to recognize the fact that semantic content of the request made by the father has relevant to his own situation. And the fourth, the extrinsic behavior of bring the tumbler to his father. The child listening to the father request to his mother and providing adequate response is cognitive, sociological phenomenon which retains some specific linguistic value. And second example is about the dolls. There is a fact, very little of imitative parallelism between the doll and the mother. The mother dress and a view piece of cloth, and the mother behavior of dressing up, and the child act the dressing of the doll. The same is true of the child's own manner of getting dressed up and what he goes with the baby. Biasanya perempuan yang pakein baju ya. So the creative aspect of behavior consists the child taking note of dressing part of other behavior, recognizing the fact that his doll doesn't have clothes on, projecting the adult behavior and dressing up in a rudimentary manner to the situation of his doll, and finding out cloth piece and carry out the act dressing up in manner which has comparably little to do with the adult behavior of dressing up.
Mungkin kalau laki-laki biasanya mungkin lihat ayahnya sering naik motor gitu ya, dia kemudian berpikir bagaimana caranya dia harus punya motor-motoran di rumah. Nah, mungkin bapak-bapak kalau lihat anaknya pengen beli motor, ya karena mungkin dia karena sering lihat bapaknya pakai motor, jadi dia pengen punya motor sendiri gitu. Karena dia belum bisa bawa, jadi makanya dia minta motor-motoran gitu kali ya. Bisa juga, banyak contoh-contohnya. Harus dibeliin ya. Iya Bu, harus dibeliin. Kalau bapaknya suka mobil-mobilan, harus beli mobil-mobilan gitu. Iya. Atau mobil beneran gitu. Luar Itu biasa. karakter turunan. Lala, ini udah dulu lah. Apa Bu? Ya Bu? I think it's time for you to, invite your friends to ask, and later after that you can show this is the answer, and then you show it, for example, like that. So, Boleh Bu, boleh. Ya, jadi dua arah ya boleh. Jadi Oke. bilang dulu, nanti Lala bisa bilang, nah ini dia seperti ini. Jadi kalau Lala langsung nerangkan ini hampir habis takutnya ya. Jadi ada 25 menit untuk bertanya. Yang mau Oke, bertanya siap, Bu. silakan. Ini ada Ratu Lala sama Pak Syahrul. Boleh. Oke teman-teman, thank you so much for the attentions. Maybe for the 4th aspect and the 5th aspect, it's almost same aspect, creative classroom and creative behavior of the teacher. Thank you so much. Bagus sekali. Silakan teman-teman. Tanya aja apa yang mau ditanya tadi kan Lala sudah. Iya teman-teman silahkan. Boleh tentang hal-hal itu silahkan. Ini cepet, waktunya berharga nih sayang. Iya sayang, ini bisa menulis loh, dan penelitian boleh sebenarnya. Boleh dilakukan penelitian error analysis dan second language acquisition. Bagaimana anak bisa mengekspresikan, tadi ada tidak disuruh tapi anak bisa do something ya. The child does something to her or his dad. Itu pengalaman, itu bisa diterapkan. Ayo, Dewi Suryanti, silakan. Apa yang ada terjadi dalam otak? Yang ada di otak. Iya. Ya, ini apa Pak Syahrul sih tentang ini kalau macam-macam error nih. Kalau formal error kan dia lebih kepada morfem kata-kata ya. Kalau functional error itu sepertinya fungsi bahasa ya. Kalau conceptual error ya? Nah, jadi conceptual error ini apa? Kalau nggak bisa saya bantu atau ada teman di sini Pak Hardi, Pak Syam, Pak Syahrul, Lala bisa jawab. Oke. Kalau functional error itu apa? Conceptual error itu apa? Conceptual error itu relates to the lexical error atau tidak? Salah. Pak Syahrul. Ya, semuanya harus bisa. Semua harus membaca ya. Functional dulu, functional apa? Sepertinya leksikal Bu ya kalau konseptual. Sama dengan itu dia conceptual error itu adalah lexical error ya. Diction juga atau salah tulis dalam konsepnya atau nggak cocok gitu, inappropriate words itu berhubungan relates to lexical error atau conceptual. Jadi kalau dalam semantics itu makna itu disebut dengan konseptual, makna konseptual atau leksikal gitu dia, garis miring sama. Terus connotative, itu kalau dia conceptual meaning atau lexical meaning, terus ada denotative, sama tuh conceptual, denotative, leksikal sama, itu sama maknanya, makna dasar artinya. Jadi kalau salah menuliskan makna, ya, umpamanya dia dengar see itu ternyata bukan see melihat, tetapi see at the sea, around the sea, gitu kan? Apa tuh? Danau, laut. Nah itu tuh yang bunyinya sama, itu salah, konsep yang salah gitu.
dia salah memiliki konsep dalam memilih diction-nya itu. Itu functional errors itu apa? Function loh, antara subject, predicate, object, keterangan itu functional kan? How to design a sentence melalui apa? Melalui kotak-kotak dari subject, predicate, object, function, functional. Jadi functional itu sebenarnya sama aja. Umpamanya subjek disebut apa, itu udah nanti kita akan pergi lagi jauh kalau functional itu. Katakanlah grammatical error sama saja. Udah ngerti? Mbak Dewi? Ya, sudah Bu. Silakan selanjutnya kita undang lagi nih Ibu Jalia. Mau tanya? Kalau enggak nanti Pak Hardi udah pengen ngomong, Pak Syang mau pengen ngomong nih. Ada yang mau ditanya Ibu Jalia? Ibu Jalia nggak mendengar dia. Ada yang mau ditanya? Bu, Ada? tadi sepertinya di presentasinya Pak Sahrul ada clumsy writing, itu apa ya? Clumsy writing. Oh, Mengisi. tadi tulisan yang clumsy, apa itu clumsy writing? Nah itu ya kalau anak menulis ada kadang-kadang bikin A aja dia udah nyaki gitu ya. Itu kan salah dalam membuat capital letters, nggak pernah mau peduli ya. Titik koma apa semua nggak pernah mau tahu. Kan ada tuh kita aja, kalian aja masih juga ada itu. Ada mahasiswa membuat dalam konteks capital letters dia nggak peduli tahu mau huruf besar kayak mau kagak, dia mau titik enggak, jadi semua tuh di nggak ada capital letters, nggak ada titik koma, nggak ada koma, nggak ada full stop, pokoknya nggak ada semua sampai setengah mati. Nah itu bagaimana ya? Jadi tadi kelas ya. Nabrak aturan penulisan gitu. Iya, apa tuh Pak? Tulisannya kayak itu, keceker ayam gitu, clumsy writing. Pusing banget ya. Jelas Bu ya. Nggak pembaca. Kagok gitu. Itu dari kecil ya, dari kecil Iya. kita harus memperhatikan tulisan anak-anak, baik anak sendiri maupun kita sebagai guru harus ngecek ini tulisannya benerin ya, atau panggil orang tuanya, dia juga harus mengecek, jangan gurunya aja setengah mati, karena nggak bisa kalau cuman guru di sekolah cuman berapa jam. Jadi orang tua harus mencambuk anak-anaknya, cambuk dalam konteks yang dalam pengertian yang terus-menerus. Nah ini nggak bisa dibaca nanti ya. Kalau sekarang kayak Bu, orang tua udah capek Bu. Iya. Udah tahun lebih. Ya itu memang udah tugas, sampai anak saya akhirnya nggak kerja gara-gara because she wants to assist her daughter. Jadi dia sekolah sampai tua hanya bertugas untuk assist ya, untuk mendampingi anaknya. Jadi dia rela untuk tidak bekerja hanya untuk memperhatikan Kenara. Tapi ya setiap hari itu sampai Kenara bilang, dia katanya udah bored of something gitu loh, mama boleh nggak ini dia bargaining gitu karena udah muak juga kan. Jadi ya nggak selesai memang kita mendidik anak ya. Jangan bosan kalau mau anaknya pintar dan dapat berguna untuk masyarakat. Jadi orang tua mesti capek ya. Terus Bu, pada sampai usia berapa sebetulnya anak itu sebagai copy paste orang tuanya gitu Bu? Oh memang benar. Meniru apakah long life terus gitu. Jadi kalau Kenara itu bisa bilang Oma umpamanya ya, kalau dia bisa ngomong apapun, terus saya tanya sama anak saya, kamu bilang apa? Iya, bahwa kalau pulang kita kalau pulang, dia kebetulan rumahnya lagi dibetulin, jadi dia tinggal di sini. Jadi kalau kita pulang dari mana-mana, dia langsung sembunyi di kamar. No, Oma, you are dirty. Mesti mandi dulu, cuci tangan dulu. Terus saya bilang, siapa yang ngajar?
Kata mamanya, Akira kan dari luar, terus dekat-dekat mereka harus mandi atau cuci tangan, cuci kaki semua bersih baru boleh gitu. Jadi dia ngomong begitu karena ibunya kan yang memberitahu. Jadi memang copy paste iya. Iya kan benar ya. Kalau pendidikan itu, saya punya dulu saudara ya, ayahnya itu aduh megah banget rumahnya, mobilnya apa semua. Itu anak-anaknya itu santai, nggak sekolah, nggak apa, tapi uangnya banyak banget ya. Nggak dikontrol karena ayah ibunya sangat sibuk ya. Terakhir saya melihat ya, kita yang orang yang nggak punya ya, insya Allah lebih lah kita tanda kutip berguna ya untuk Lebih semangat survive-nya. Iya, betul. Jadi jangan karena orang tua kita maju, biarkan mereka orang tua, tapi kita tetap struggle untuk kehidupan kita. Kalau mereka udah nggak ada, hartanya dibagi, tapi harta itu cepat habisnya. Nah itu dia. Jadi peranan orang tua itu sangat luar biasa dalam kehidupan anak-anaknya. Itu benar nggak itu? Iya dong, udah benar. Ya teman-teman semuanya. Oke, Bapak yang lain mau tanya apa nih? Waktu kita ada 15 menit lagi. Jangan segan bertanya. Ayo. Maaf Bu, Ya, untuk tulisan anak yang jelek itu atau yang tidak terbaca sebetulnya bisa diperbaiki atau tidak Bu ya? Nah, bisa. bisa dong Bapak. Bisa. Tulisannya jelek terus. Ya itu dipanggil orang tuanya. Kalau itu Bapak sebagai guru, panggil orang tuanya, bicarakan kepada kedua orang tuanya. Di sini Kan tadi tadi saya udah panggil, katakan ini adalah tulisan anak Bapak dan Ibu. Saya sebagai guru sudah berulang kali menjelaskan ini tidak bisa, yang baik ya, seperti temennya ini contohnya temennya yang baik ya. Nah, ayah ibu di rumah itu harus membantu, jangan dia bergantung kepada bapak guru yang hanya 2 jam kadang-kadang ngajar atau 4 jam atau cuma 6 jam, sementara bapak dan ibunya goyang-goyang kaki. Dan kalau umpamanya bodoh anaknya dan dia marah sama Pak Sahrul, padahal bukan tanggung jawab Pak Sahrul sendiri, itu adalah tanggung jawab mereka. Orang tuanya sebenarnya, guru itu cuma titipan. Yang benar ya kita dong yang orang tuanya. Nanti kalau anakmu jadi orang, emang Pak Syahrul dapat apa? Dapat thank you very much, tapi orang tua dapat segalanya, bangga ya kan. Nanti kalau dia punya rezeki ayah ibu dikasih, emang Pak Syahrulnya dikasih seperti ayah ibu kan? Enggak gitu ya. Ya kan, kalau ya saya ngomongnya kasar aja gitu. Jadi orang tua memegang peranan yang sangat luar biasa. Makanya lagi pandemik ini orang tuanya ngos-ngosan, marah-marah. Kenapa mesti Iya, benar. anakmu? Jadi nggak ada urusan, apalagi Allah ini mengajarkan orang tua untuk melihat anaknya Ngurus anaknya masing-masing. Iya. Iya. Jangan, hello Kenara, what are you doing? What are you doing here? Oh, eating, oke. Jadi apa Bu, namanya? kadang tadi itu Bu, faktor kecerdasan itu saya pernah dengar dari ibu saya. Ibu saya kan dia ngajar dari tahun 92 ya. Kalau saya kan walaupun saya pendidikan tapi saya nggak ngajar kerjanya Bu. Nanti juga ngajar kok nanti. Amin. Lala ngajar aja. Iya Bu, amin. Tapi katanya ada di sebuah di desa Bu ya, dia memang kurang menulis dan membaca mungkin karena keterbatasan orang tua dan mungkin sekolahnya juga sekolah yang agak kurang nafid lah seadanya gitu. Tapi dia pintar menggambar Bu, jadi dipacu oleh gurunya ini kreatif banget. Nah ini masuk ke bab saya ya, kreatif banget. Jadi dia fokus kepada apa yang dimiliki oleh anak itu, sehingga dia itu sering minder di kelasnya karena dia kurang bisa baca, nulis dan lain sebagainya lah. Jadi pintar melukis gitu. Sampai suatu saat dia sampai juara gitu Bu, juara nasional melukis, padahal dia dari kampung. Ya. Jadi simpulannya apa? Ya sebetulnya Bu,
Jadi anak itu ya tadi itu ada error analysis, juga ada disorder, ada juga yang mungkin terlahir dari banyak kekurangan. Kadang di Indonesia ini banyak guru yang bilang, kalau kamu nggak bisa nulis, kamu nggak bisa bicara, kamu nggak bisa ini, kamu kayaknya udah bodoh. Padahal ada mungkin kelebihan yang lain dari anak tersebut yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan kita juga belum tahu, karena kita bukan dari kedokteran yang bisa menganalisis anak itu kekurangannya apa. Ada ternyata dalam bahasa itu apa Bu yang nggak bisa baca itu, Braille. Corbuzier itu dia nggak bisa baca. Bisa apa ya namanya? Disleksia. Dia nggak bisa baca, tapi luar biasa kan sekarang dia udah bisa luar biasa lah penghasilan dari YouTube ya kan. Banyak juga dia kemampuannya selain membaca. Ada juga orang yang over tanda itu over autis. Nah, dia itu berpikirnya terlalu maju, Bu. Ada saya punya ponakan dari sebelumnya autis banget. Jadi tanya ini bisa, tanya itu bisa. Bahkan dia suka bertanya-tanya di luar aneh-aneh di kepala manusia pada umumnya. Padahal usia dia masih SD waktu itu ya. Sampai dia disekolahin lab school sama orang tuanya. Jadi banyak macamnya gitu. Iya, itu kan Homeschool ya. sebenarnya semua itu kan dari Allah. Cuman kita sebagai orang tua, kita perhatikan anak kita. Umpamanya dia nggak bisa baca terus menerus nggak bisa baca, terus kita cari cara yang lain. Kan ada anak yang bisanya di sekolah alam, ya kan? Yang ke kelas nggak bisa. Jadi orang tuanya itu, oh kalau gitu anak saya ajar aja. Jadi dia sendiri. Tapi nanti dia pergi ke departemen pendidikan bertanya gimana caranya gitu ya, dan dia mendapatkan jalan, atau ibu ke sekolah alam aja bisa dibicarakan ke gurunya. Jadi macam-macam ya. Tapi kita berbicara ini ke yang umum bahwa semuanya ini kita sebagai guru harus mengajarkan, atau ibu di rumah ayah harus mengajarkan anaknya membaca. Dengan membaca itu ini yang secara umum ya, dengan membaca itu mereka akan mendapatkan apapun dari buku-buku teks ya kan. Mungkin menonton bahasa Inggrisnya bagus, dia bisa catch the words, dia ngerti apa semua. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang luar biasa dikasih Allah, nah orang tuanya seperti Dewi Yul ya, sampai suaminya ninggalin anaknya, ninggalin Dewi Yul karena banyak yang berapa orang ya yang harus nggak bisa ya, ada 3 apa 2, tapi Dewi Yul kan alhamdulillah dia sabar sehingga anaknya itu menjadi contoh ya, menjadi contoh anak-anak yang nggak bisa bicara kemudian dia pakai tanda isyarat. Dewi Yul juga seperti itu. Jadi Dewi Yul itu adalah ibu yang memang pintar ya melihat kondisi anaknya boleh. Luar biasa. Ya, udah Teman saya Angki Bu, Angki dia kan sekarang jadi stafsus ini kan dia kan kekurangan tunarungu, kurang mendengar dan berbicaranya juga dia, tapi dia social entrepreneurs, menjadi ya salah satu influencer dan idola para anak muda saat inilah, Angki Yudhistira itu. Jadi kita yang harus mengetahui kemampuan anak kita, kemampuan kita, dan guru juga kalau mendapatkan anak-anak seperti itu, ajak ayah ibunya berkomunikasi ya. Pada saat sekarang sedikit aja kepintaran, kemudian cara mengarahkannya ada, mereka juga bisa berpenghasilan. Ya seperti itu kita harus terampil melihat anak gitu. Dan tidak memforsir mereka. Kalau mereka suka, tentu mereka nanti akan menikmati dan kemudian mereka alhamdulillah dapat penghasilan yang baik. Kita lah yang ini kan contoh-contohnya cara untuk mendidik anak ini seperti ini. Ya kan? Nah, silahkan lagi. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Cepat banget nih waktu ya. Ada lagi yang mau tanya ya? Ya, Bapak udah mau nanya nih. Udah tanya, Pak. Banyak ya ngisi waktunya ya Bu ya? Iya, Pak. Tadi saya tertarik sih dengan yang disajikan si Wiratulala tadi yang masalah non-verbal behavior gitu. Iya. Karena secara tidak sengaja saya pun ini sebenarnya sudah membuktikan gitu. Iya. Kemarin saya observasi tentang kemampuan anak berbicara dari berbagai level usia gitu. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, kemudian 3 tahun, bahkan sampai 4 tahun gitu. Itu semua saya selidiki satu-satu gitu. Nah kalau tadi Lala mengatakan bahwa non-verbal behavior itu terjadi pas fase awal anak mendapatkan bahasa gitu. Nah
kalau di teori itu kan fase awal itu fase 1 itu antara 0 sampai 5 tahun gitu kan. Nah di situ masih proses tetap sama, masih cooing, babbling, imitating gitu. Dan itu memang benar Bayu, umur segitu rata-rata pasti seperti itu. Jadi mereka belum dapat semantiknya gitu, dia belum ngerti tentang kalimat gitu, belum bisa merespon gitu kecuali dengan babbling sama cooing tadi, smiling misalnya bisa gitu. Nah, saya mencoba observasi di anak yang berusia 1 tahun, di situ saya dapat gitu. Nah, ini anak memang kebanyakan mereka they understand gitu loh. Jadi mereka ngerti instruksi, mereka ngerti tentang kalimat, mereka ngerti disuruh gitu. Tapi mereka jawab banyak-banyakan dengan nonverbal gitu. Dia nggak menjawab, nggak merespon dengan kalimat, dengan speech gitu, tapi dia mengerjakannya dengan action gitu. Itu terlihat sekali gitu di anak umur 1 tahun gitu. Dan saya coba dua bayi umur 1 tahun saya lihat dua-duanya memang sama karakternya begitu. Jadi anak 1 tahun itu mereka kalau kita ajak ngomong nyambung, tapi mereka nggak merespon dengan speech gitu, dengan verbal, tapi meresponnya dengan non verbal gitu. Anak 1 tahun saya suruh tolong dong buang sampah gitu kan, dia ngerti gitu cari bak sampah yang ada di situ, dia buang di situ. Tolong ambilin spidol, saya bilangnya anak-anak gitu, dia tahu gitu, dia ambil gitu kan. Tapi mereka meresponnya dengan cara seperti itu, jadi non verbal itu bahasanya gitu kan. Jadi kalau saya sih mengatakan adanya di fase 2 gitu kalau untuk non verbal behavior, bukan di fase 1 gitu. Karena fase 1 betulan memang saya nggak dapat, susah untuk mengobservasi bayi umur setengah tahun tuh nggak ada di tempat saya gitu. Mau nyari dimanapun nggak dapet gitu. Tapi saya akhirnya hanya dapatnya searching dari internet aja, itu banyak gitu kan, saya dapat gitu. Dan untuk 1 tahun saya bisa dapetin gitu, ada 2 malah teman saya, satunya malah saudara itu hasilnya begitu sama. Pertanyaan Bapak apa Pak? Nggak pertanyaan, cuma menegaskan aja. Kok ini agak sedikit ada penyimpangan apa bukan? Ya, soalnya kan teorinya tadi di Bu Lala mengatakan di fase-fase awal, kalau saya tadi mendapatkan awal ya. Lala nggak mungkin di fase awal, enggak lah. Itu kan anak-anak yang udah bisa menginterpretasikan apa yang umpamanya kita bukan di fase awal. Artinya kalau anak umur udah mulai ya umur 3 tahun, mungkin 2 tahun, kalau dia udah bisa catch the words, kata papanya, aduh di mana ya sepatu papa, langsung dia tek lucu banget. Gitu dia itu, tapi nggak ada jarang pas awal itu. Kalau pas awal biasanya dia cuma melenguh aja Pak, nggak bisa ngerti. Tadi gitu kadang gitu. Tadi Lala itu orang yang kalau Kenara gini, aduh siapa ya yang bisa ambilkan Oma, I need a glass of drink. Tiba-tiba gini, okay, Oma, this is for you. Oh, thank you. Nah, itu ya. Jadi di umur 4 ya, dia udah bisa 4 tahun gitu, yang dia udah menginterpretasikan tanpa dibilang, ayo dong Kenara. Tapi kalau sekarang kita harus bilang, oh you are very pretty girl Kenara. Please help Oma to take a glass of drink. Okay Oma, here you are, gitu dia. Jadi saya harus nyuruhnya lah kayak gitu, bilangin cantik dulu, ya kan? Tapi kalau Kenara bisa nggak ambil minum Oma, kadang-kadang dia kayak disuruh kan, no Oma, I'm watching. Dia ngeles juga, dia udah pinter, dia ngeles saat ini. Gitu. Yang tadi Bapak mendengarkan fase awal Lala, itu sebenarnya Lala ngomongin di fase awal atau gimana? Di fase awal, ya makanya saya jadi langsung bereaksi gitu, langsung saya simpen, saya tangkap gitu loh. Yang mana itu Pak? Mungkin salah kayak soalnya di sini kan ada struktur generatif ya, dia bisa mengatakan dia sedang minum susu, sedang makanan, malah dia bilang saya berbohong gitu. Nah kalau gitu kan dia udah besar lah. Udah besar kayaknya. Udah terus dia juga aja itu 3 tahun, 4, 5 gitu.
3 tahun 4 tahun sudah ngomong bisa. dewasa, Udah kalau dewasa. kalau udah 5 tahun udah kayak Kenara, udah ngeles Udah dia. dewasa, iya udah bahasanya udah bahasa dewasa. Mungkin tadi bukan fase kayak tahapan awal reflektif, asimilasi mungkin tadi ya. Ada periode-periode yang pertama tadi untuk apa proses berpikir Itu- kreatif gitu. Nah, proses berpikir kreatif itu anak udah umur 3, 4, 5 gitu, dia udah mulai Iya mungkin action. tadi saya neranginnya kayak fase awal yang pertama refleksi, yang kedua asimilasi Oh. gitu lagi nerangin struktur itunya mungkin bukan Kemampuan anak apa, dalam pemilihan bahasa bukan. ya. Oke, masing-masing ini Bapak lagi asik-asik mikirin apa sih awal tuh gini. Lala ngomongnya dari buku jadi ada misinterpretasi. Enggak, tadi pada saat menerangkan non-verbal behavior gitu loh, non-verbal behavior Coba saya gitu. cari lagi ya. Oh, mungkin saya salah ya nggak apa-apa. Mungkin ya bagus juga Pak ditanyain. Jadi ya biar lebih jelas Iya. lagi gitu ya bahwa ini tuh di fase-fase yang udah agak besar gitu. Anaknya udah Iya, sekitar iya, mungkin sudah sampai agak 4 besar. tahun. Karena dia sudah harus membangun kalimat, ya kan? Iya. Harus sudah Ya, ada betul. sudah ada mengkode dia dan ada yang decode, ada encode. Di encode itu si anak Kognitif, ngomong. sosiologis, Enggak. linguistik Nah, itu udah tinggi sekali itu. Ya, ada sosialnya, itu sosialnya tuh masuk. Kalau kata papanya, aduh di mana ya, kok papa makan dari kasih minum nih, pura-pura gitu. Oh iya, you are dead. Nah di situ ada sosialnya itu ada fase sosialnya dia punya. Dia merasa dia harus nolong. Nah itu dia, bagus itu di Kenara udah bisa, udah banget itu kalau sosialnya ya. Oke Ratu, Lala, ini Bapak terima kasih Pak Hardi begitu. Apa ya Pak Hardi ya, jangan salah ngomong loh di depan Pak Hardi. Enggak, Apa mungkin saya meresume yang mungkin masih ada lanjutannya gitu kali ya. Tapi ngomong-ngomong ini udah jam 8, habis ini kalian sama siapa? ya, Oh iya benar Bu, udah habis, kasih kan Ibu. Udah habis, Thank you Bu. Pak Hardi dan Ibu. Bu Om ajar apa dia, Pak Hardi. sosiolinguistik ya? Advance. Advance. Oh, Advance. advance linguistic. Advance. Oke, enjoy yourself ya. Dan itu adalah Thank you, linguistik, Ibu. ini juga linguistik. Jadi sebenarnya sama aja ya. Oke, Bu. Oke, yang ini tadi kalau mau dibuat sebuah penelitian kecil atau untuk tesis silakan ya. Dan jangan lupa minggu depan Lala, Pak Syam, kemudian Pak Hardi itu harus mempresentasikan hasil penelitiannya. Oke, I'm waiting for you. Oke. Bye-bye. Thank Oh, you. Faisal. Bye bye. Hai. Sampai ketemu ya Bye. semuanya. Baik, Ibu. Ya. Thank you very much. Lala, Dewi, Thank you. Faisal, bye. Iya, bye. Tunggu ya Pak. Idam, Haikal, Dian, apalagi Ya. Ibu Dalia, Pak Syarul, bye-bye. Bye, Bu. Thank you. Iya Bu, makasih.